Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang peluang atau probability. Yang akan kita pelajari adalah tentang definisi ruang sampel, kemudian hubungan antar peluang, juga cara menyatakan peluang. Disimak baik-baik, semoga setelah menonton video ini Ananda semua dapat menguasai tentang peluang. Terima kasih. Peluang atau kemungkinan adalah jumlah kegiatan yang mungkin terjadi berbanding jumlah kemungkinan. Peluang dilambangkan dengan huruf P. Peluang PA sama dengan NA per NS. S adalah ruang sampel atau jumlah kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang mungkin terjadi. Contoh, kemungkinan hujan A, ruang sampelnya hujan dan tidak hujan atau panas. Jadi peluang A atau peluang kemungkinan hujan itu adalah NA per NS sama dengan 1/2. Karena hujan itu adalah satu bagian dari dua kemungkinan. Dua kemungkinan itu adalah hujan dan panas. Contoh, satu dadu, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentu saja ya dadu yang kita maksudkan adalah dadu yang pada umumnya yang bermata 6 atau dadu berbentuk kubus. Maka peluang dari munculnya mata dadu 3 itu adalah 1 dari 6 kemungkinan. Jadi sama dengan 1/6. Peluang munculnya kurang dari 5. Kurang dari 5 dalam mata dadu 6 adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 kemungkinan dari 6 kemungkinan. Maka P kurang dari 5 sama dengan 4/6. Peluang bilangan prima. Bilangan prima dalam dadu mata 6 itu ada 3, yaitu 2, 3, dan 5. Maka peluangnya adalah 3/6 kalau kita kecilkan menjadi 1/2. Ruang sampel. Ruang sampel adalah jumlah kemungkinan-kemungkinan yang dilambangkan dengan NS. N sama dengan jumlah anggota dan S sama dengan sampel. Contoh, satu dadu. NS-nya sama dengan 6. Satu koin, NS sama dengan 2, yakni gambar dan angka. Satu dadu dan satu koin, NS-nya 12. Dua koin, NS-nya sama dengan 4. Tiga koin, NS sama dengan 8. Cara menentukan jumlah dan anggota NS dapat dengan dua cara. Satu dengan menggunakan tabel, dua dengan pohon faktor. Menentukan jumlah dan anggota NS dengan tabel. Contoh, ruang sampel dari dua koin. NS-nya sama dengan 4. Pertama kita buat tabel. Kemudian untuk yang bagian atas itu adalah koin yang pertama untuk baris 1. Kemudian untuk kolom 1 itu adalah koin yang kedua. Yang atas AG, yang bawah juga AG. Maka hasilnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Sehingga jumlahnya ada 4, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Jadi NS-nya sama dengan 4. Ruang sampel 3 koin, NS-nya 8.
Untuk baris pertama itu untuk 2 koin. 2 koin tadi hasilnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Sedangkan kolom pertama itu adalah untuk koin yang ketiga. Maka hasilnya adalah AAA, kemudian AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Sehingga jumlahnya ruang sampel sama dengan 8 atau NS sama dengan 8. Masih contoh menentukan jumlah dan anggota S dengan tabel. Sekarang kita ambil untuk contoh membuat tabel dari 1 koin dan 1 dadu. NS-nya sama dengan 12. Baris pertama itu untuk dadu, mata dadu 1, 2, 3, sampai 6. Kemudian kolom yang pertama sebelah kiri sekali itu untuk koin. Koin itu terdiri dari 2 mata, angka dan gambar. Maka hasilnya adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6. Gambar 1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Jadi ada 6 kali 2 ada 12. Jadi NS-nya ada 12. Berikutnya adalah contoh membuat tabel atau ruang sampel dari 2 dadu. NS-nya sama dengan 36. Baris pertama untuk dadu pertama, kemudian kolom pertama untuk dadu kedua. Hasilnya adalah 1-1. Maksudnya ketika dilempar, kemungkinan pertamanya adalah pada dadu pertama muncul mata dadu 1, pada dadu kedua muncul mata dadu 1, sehingga hasilnya 1-1. Kemudian 1-2, 1-3, dan seterusnya sampai 6-6. Sehingga jumlah anggota seluruh ruang sampel untuk 2 dadu adalah 36. Dari tabel 2 dadu, kemudian muncul pertanyaan, berapa peluang lebih dari 8? Lebih dari 8 itu maksudnya jumlahnya 9, 10, 11, dan 12. Karena jumlah untuk 2 dadu maksimal adalah 12. Kalau kita hitung, peluang untuk yang lebih dari 8 itu ada 10 mata dadu berbanding jumlah seluruh atau jumlah sampel ada 36. Maka peluang lebih dari 8 adalah 10/36 atau kita kecilkan menjadi 5/18. Sekarang bagaimana menentukan jumlah dan anggota NS dengan pohon faktor? Contohnya adalah ruang sampel dari 2 koin, di mana NS-nya sama dengan 4. Pertama kita buat dulu G dan A, karena setiap koin itu terdiri dari 2 mata, yaitu mata yang gambar, kemudian mata yang angka. Lalu karena ini 2 koin, dari masing-masing koin itu kita cabangkan 2, G dan A. Yang bawah juga G dan A. Lalu hasilnya kita tarik dari kiri ke kanan. GG, GA, AG, dan AA. Sehingga terbentuklah NS sama dengan 4. Ini adalah contoh membuat ruang sampel dari 1 dadu dan 1 koin menggunakan pohon faktor. NS-nya 12. Yang pertama kita buat dulu
untuk dadu, yaitu mata dadu itu 1 sampai 6. Kemudian karena satu koin itu terdiri dari dua mata, ada gambar dan angka, maka dari masing-masing mata dadu itu kita buatkan G dan A. Hasilnya adalah 1G, 1A, 2G, 2A, 3G, 3A, dan seterusnya terakhir 6A. Sehingga NS-nya adalah sama dengan 12. Nilai maksimal dan minimal peluang. Nilai maksimal peluang adalah 1, sedangkan nilai minimalnya adalah 0. Contoh, satu dadu, kemudian ditanya peluang kurang dari 7. Kurang dari 7 itu ada 6, dari NS-nya 6, sehingga hasilnya sama dengan 1. Masih satu dadu, ditanya peluang lebih dari 8. Dalam satu dadu itu tidak ada yang lebih dari 8, maksimal 6. Sehingga hasilnya adalah 0/6, sama dengan 0. Atau kita bisa tulis nilai peluang itu adalah 0 kurang dari atau sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Berikutnya frekuensi relatif FR. Frekuensi relatif adalah jumlah muncul per jumlah kegiatan. Contoh, sebuah dadu dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Muncul mata dadu 1 sebanyak 1 kali, mata dadu 3 sebanyak 2 kali, dan mata dadu 5 sebanyak 1 kali. Maka kalau ditanya berapa frekuensi relatif 1, hasilnya adalah 1/4. Frekuensi relatif mata dadu 3 hasilnya sama dengan 2/4. Frekuensi relatif mata dadu 6 sama dengan 0. Karena ketika dadu dilempar ke atas sebanyak 4 kali, mata dadu 6 tidak pernah muncul atau sama dengan 0. Sehingga FR 6 sama dengan 0. Masih tentang frekuensi relatif. Contoh soal frekuensi relatif. Satu dadu dilempar ke atas sebanyak 20 kali. Muncul mata dadu 1 sebanyak 3 kali, mata dadu 2 sebanyak 4 kali, mata dadu 3 sebanyak 3 kali, mata dadu 4 sebanyak 6 kali, muncul mata dadu 5 sama banyaknya dengan muncul mata dadu 6. Maka dari kesimpulan itu, frekuensi relatif 4 sama dengan 6/20 atau 3/10. Frekuensi relatif 6 sama dengan 2/20 atau 1/10. Sedangkan frekuensi relatif 3 sama dengan 3/20. Frekuensi harapan atau FH. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang dan jumlah kegiatan. Contoh soal frekuensi harapan atau FH. Dua dadu dilempar ke atas sebanyak 72 kali. Maka frekuensi harapan kurang dari 9 itu sama dengan peluang kurang dari 9 kali 72. Kurang dari 9 dalam dua mata dadu itu adalah 26/36 kali 72 sama dengan 52. FH kurang dari atau sama dengan 5. Hasilnya adalah 20. FH 7. Jadi peluang dari 7 dikalikan 72 sama dengan 6/36 kali 72 sama dengan 12. Dan FH lebih dari 10, 3/36 kali 72 sama dengan 6.
Kejadian majemuk dalam teori peluang. Yang pertama adalah dua kejadian sembarang. Untuk dua kejadian sembarang A dan B pada ruang sampel S berlaku rumus PA union B sama dengan PA plus PB dikurang PA irisan B. Contoh, dari 26 siswa kelas 81 diketahui 15 siswa suka matematika, 12 siswa suka IPA, dan 5 siswa suka kedua-duanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang terpilihnya siswa yang suka matematika atau suka IPA. Jawabannya adalah NS sama dengan 26, NM sama dengan 15, NI sama dengan 12, NM irisan I sama dengan 5. Sehingga hasilnya adalah PA union B sama dengan PA plus PB min P iris A irisan B. PA union B sama dengan 15 per 26 ditambah 12 per 26 dikurang 5 per 26. Hasilnya adalah 22 per 26 atau kita perkecil menjadi 11 per 13. Maka peluang terpilihnya siswa yang suka matematika atau suka IPA adalah 11 per 13. Kejadian majemuk dalam teori peluang yang kedua yaitu komplement suatu kejadian. Rumusnya adalah PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Contoh, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang P lebih dari 2. Jawabannya adalah NS sama dengan 6, PA sama dengan 4 per 6, atau dikecilkan 2 per 3, maka PA komplement sama dengan 1 dikurang 2 per 3, sama dengan 1 per 3. Bagian ketiga dari kejadian majemuk dalam teori peluang adalah dua kejadian saling bebas. Untuk dua kejadian saling bebas A dan B dengan ruang sampel S berlaku rumus PA irisan B sama dengan PA kali PB. Contoh, jika peluang Anita dalam mengerjakan soal 0,6 dan Billy mengerjakan soal yang sama 0,5, berapa peluang mereka berdua bersama dalam mengerjakan soal yang sama? Jawabannya adalah PA irisan B sama dengan PA kali PB. PA irisan B sama dengan 0,6 kali 0,5 sama dengan 0,30. Jadi peluang ketika mereka mengerjakan bersama-sama untuk soal yang sama adalah 0,30. Kejadian yang keempat dalam kejadian majemuk dalam teori peluang adalah dua kejadian saling lepas. Untuk dua kejadian saling lepas A dan B dengan ruang sampelnya S adalah jika anggota A dan anggota B tak sama. Rumusnya adalah PA union B sama dengan PA plus PB. Contoh, sebuah dadu yang dilemparkan ke atas sekali. Berapa peluang mendapatkan mata dadu 1 atau mata dadu 3? Jawabannya adalah peluang A union B sama dengan PA plus PB. PA union B atau PA gabungan B sama dengan 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Dengan catatan bahwa
Jika kata-kata dadu 1 atau 3 diubah menjadi kata-kata dadu 1 dan 3, maka dua kejadian saling lepas berubah menjadi dua kejadian saling bebas. Demikianlah sekilas material tentang peluang. Semoga setelah menonton video ini, Ananda lebih sedikit memahami dibandingkan sebelum menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. See you in next material.